Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah penyebab terbesar. Takwa adalah penyebab utama di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada kita sekalian. Karenanya tidak bisa maju bagi mereka yang mencoba maju, karenanya tidak bisa meninggi bagi mereka yang suka meninggikan dirinya, karenanya tidak bisa mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang suka mencari-cari kemuliaan kecuali ada takwa di dadanya. Dan hari ini di antara kesibukan kita terhadap urusan-urusan dunia kita masih berkesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Semoga para malaikat yang hadir bersama kita, yang sama-sama mendengarkan khutbah khatib hari ini, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencatat kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur. Yang dengan panjang umur itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hingga hari ini kita bisa merasakan kira-kira 2 pekan sudah Ramadan berlalu meninggalkan kita. Yang barangkali kita tidak tahu, setiap kita tidak tahu pasti apakah tahun mendatang kita masih dipertemukan oleh Allah masuk kepada bulan Ramadan. Kalau hari ini Ramadan berlalu di hadapan kita, apakah tahun mendatang justru kitalah yang berlalu meninggalkan Ramadan ketika ternyata kita sudah sampai kepada ajal-ajal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Ramadan berlalu, tapi yang namanya kesolehan, ketaatan jangan ikut berlalu pula. Karenanya bagaimana seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyatakan di dalam kitab Al-Lataiful, di mana beliau sampaikan di dalam kitab itu bagaimana beliau menyebutkan ada fenomena bi'sal qaum, ya, seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna lillahi haqqan, yang dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala illa fi syahri Ramadan, kecuali itu ada di dalam bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ada sebagian orang di luar sana yang kadangkala kesolehannya, ketaatannya hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Bagaimana mereka menyambut begitu semangat datang bulan Ramadan, ibadahnya kuat, sedekahnya hebat, bahkan hubungan persaudaraan semakin erat terjadi di bulan Ramadan. Tapi fenomena yang baru saja kemarin terjadi, ya, bagaimana kaum muslimin merayakan hari rayanya, yang dimana kita menyaksikan terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan 1 Syawal di negeri kita, yang ternyata ada beberapa orang-orang yang tidak memahami makna tentang Ramadan. Baru saja Ramadan berlalu 1 hari saja, maka lisan-lisan yang keluar kadangkala ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, bentuk-bentuk ancaman, bahkan mereka ingin menzalimi saudara-saudara kita yang lainnya hanya gara-gara perbedaan 1 Syawal saja. Dan ada beberapa tempat saya mendapatkan informasi, baru saja mereka melaksanakan sholat Idul Fitri, baru saja pulang, anak-anak mudanya dibantu orang-orang tuanya tawuran antar kampung gitu.
Maka ini yang terjadi di hadapan kita sekalian, bahwa ternyata sebagian orang di luar sana kadang-kala mereka saleh, mereka taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata ketika Ramadan berlalu, ketaatan dan kesolehannya ikut berlalu juga. Maka Masya Allah, ya, di antara keburukan-keburukan satu kaum, mereka yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Ini yang barangkali menjadi indikator apakah Ramadan yang kita jalankan sampai dengan hari ini termasuk berhasil atau tidak. Kita ukur dengan bagaimana perilaku kita ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita. Karenanya Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau sampaikan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kondisi wafatnya. Ada orang-orang yang menyambut datang Ramadan, ya tidak ada perasaan senang, tidak ada perasaan bahagia. Bahkan Ramadan jadi beban, bagaikan benalu yang menggerogoti kenyamanan hidup mereka. Maka seringkali kita saksikan ada orang yang tidak bersedih hati, berberat hati tatkala Ramadan berlalu meninggalkannya. Ada orang-orang yang memahami, menyambut begitu dahsyat Ramadan, hebat ibadahnya, tapi ternyata hanya yang wajib-wajib saja dikerjakannya, padahal dia tahu tentang bagaimana fadilah, keutamaan beribadah yang wajib, yang sunnah terjadi di bulan Ramadan. Tapi banyak orang-orang dilalaikan karena perniagaannya. Banyak orang-orang yang dilalaikan karena urusan dunianya, yang khawatir mereka kemudian menjadi orang-orang yang menyesal ketika kesempatan datang kemudian tidak diraihnya, kesempatan kemudian berlalu begitu saja. Bicara tentang kesempatan itu kan hanya dua pilihannya. Kesempatan itu datang, kita mau ambil atau tidak. Kalau nggak diambil kesempatan yang berlalu, atau kesempatan kebaikan itu ada, justru kita yang berlalu tidak lagi beredar hidup di atas muka bumi yang Allah ciptakan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita untuk kembali menghidupkan bagaimana suasana romantis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang begitu kuat terjadi di bulan Ramadan, ternyata pasca Ramadan kelakuan kita tidak semakin baik. Inilah yang disampaikan di dalam satu riwayat, bagaimana ganjaran setiap kebaikan atau ganjaran setiap keburukan tergantung kepada kebaikan dan keburukan selanjutnya. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali beliau sampaikan di dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan apa? Inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Orang di bulan Ramadan sudah saleh, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kesolehan dan ketaatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi Ramadan sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Ya, sampai kemudian ajal menjemput kita, yang setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ada orang-orang yang hanya saleh dan taat terjadi di bulan Ramadan, tiba-tiba dia kembali kepada kemaksiatannya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, mengerjakan pekerjaan maksiat yang walaupun maksiat itu remeh, yang keremehan ini barangkali dosanya tidak bisa menandingi pahala ibadah seseorang, tapi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan perbuatan yang maksiat. Jadi padahal orang ini mengenal terjadi di bulan Ramadan betapa orang ini ahli ibadah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala dia mengerjakan kemaksiatan kembali pasca Ramadan, ini yang dikhawatirkan ketika ajalnya sampai dia dibangkitkan di hadapan Allah, wa huwa min ahlin nar, menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa inna min jaza'is sayyi'ah, dan Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan, dan di antara balasan daripada amalan kejelekan as-sayyi'ata ba'daha, maka kejahatan-kejelekan berikutnya. Maka mereka-mereka yang senantiasa di bulan Ramadan terus bermaksiat di hadapan Allah, tidak menghentikan perbuatannya, ini 4 golongan. Di antara satu golongannya adalah mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masih mendawamkan kemaksiatan.
keburukan terjadi di bulan Ramadan, sekalipun hebat puasanya, sekalipun dahsyat sedekahnya, tapi masih berkubang dengan kemaksiatan, maka kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang ini setelah Ramadan berlalu. Padahal sebongkah batu saja menangis di hadapan Nabi, sebongkah batu saja menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi tanya, "Hai batu, kenapa kau menangis?" Ternyata si batu ini ingat firman Allah, "Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah." Ya Rasulullah, aku teringat firman Allah bahwasanya Allah perintahkan kita kudu takut sama neraka, yang dimana bahan bakar neraka itu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ternyata batu ini menangis di hadapan Nabi, di hadapan Allah, karena batu ini khawatir nantinya dijadikan Allah sebagai bahan bakarnya neraka itu. Padahal apalah dosa sebongkah batu yang dia tidak bisa bergerak sendiri kecuali kita yang menggerakkannya, atau apa kekuatan lain yang menggerakkannya. Apalah dosa sebongkah batu ketimbang dosa-dosanya manusia, yang ketika manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti bahan bakarnya neraka tidak hanya batu, tapi manusia-manusia pendosa yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala tidak bergetar hati kita, tidak khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Masya Allah, mereka yang cerdas menghadapi kehidupannya adalah mereka yang senantiasa ketika mereka bermaksiat kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka isi hari-hari mereka dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya, yang inilah kemudian orang-orang diharapkan nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalan yang tidak hanya baik tapi benar pula menurut tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ya, was ashabul jannati humul faizun, sementara penghuni surga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Yang kadangkala ada kebiasaan tradisi bertahniah di hari raya, seringkali kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini salah satu ungkapan doa yang terpotong sesungguhnya, yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita minal aidin, ya, orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, sebagaimana janji Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah sebagaimana suci fitrahnya seorang bayi, seorang anak yang terlahir daripada perut ibu-ibu mereka. Wal faizin, mereka juga mendapatkan keberuntungan. Maka orang-orang yang disebut-sebut ashabul jannati humul faizun, ya, orang-orang yang disebut penduduk surga itulah yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk senantiasa menjadi orang baik, yang kebaikan kita mulai hari ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala jangan pernah tergoda untuk melakukan kemaksiatan, walaupun kita pandang remeh kemaksiatannya, yang dosanya tidak seberapa besar ketimbang barangkali pahala-pahala ibadah yang pernah kita lakukan. Yang kita harus khawatir yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang padahal kita menginginkan di hadapan Allah meninggal dunia kita dalam keadaan akhiran yang baik, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kita, senantiasa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan ada di dalam dada kita, yang mudah-mudahan kita rindukan kedatangannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur dinak wansur kitabak wansur sunnata nabiyyik wansur ibadakas salihin. Allahumma ij'al biladana hadhihi biladan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa sa'ira biladal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu i'tadilu, lurus dan rapat saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر